pagi. Oke. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk sesi kelas supervisi ini. Saya ingin membantu Anda mengembangkan kompetensi coaching Anda. Kita ketahui bahwa ada 3 kompetensi ini yang akan kita fokuskan. Yang pertama kompetensi penuh, yang kedua mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Baik Pak, terima kasih. Saya ingin fokus pada pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot karena saya merasa itu adalah area yang saya masih bisa banyak pelajari. Oke, baik. Kita akan fokus pada mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati secara khusus dalam sesi coaching nanti? Baik Pak, saya ingin Bapak memperhatikan bagaimana saya merumuskan pertanyaan dan apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut cukup mendalam dan spesifik untuk membantu kunci refleksi dan menemukan solusi. Oke, baik Pak Lazarus. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot saat ini? Saya merasa cukup baik dalam mendengarkan dan memberikan umpan balik, tetapi kadang-kadang pertanyaan saya masih terlalu umum dan kurang mendalam. Oke, terima kasih atas keterbukaan Anda. Kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini? Baik, Pak, saya berharap mendapatkan umpan balik yang konkret tentang bagaimana saya bisa memperbaiki teknik pertanyaan saya agar lebih efektif dan dalam sesi coaching nanti. Oke, baik, terima kasih Pak Lazarus. Selamat ya menjalankan proses coaching nanti. Sebentar ya. Oke, semoga sukses selalu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, silakan dulu. Terima kasih Pak. Baik Pak, apa kabar hari ini? Kabar saya baik Pak. Cuman kelihatannya saya baik, cuman pikiran saya yang belum baik. Iya, Bapak menyampaikan apa yang menjadi tantangan Bapak, kendala Bapak yang bisa sampaikan pada kesempatan. Baik, terima kasih Pak. Saya punya suatu masalah nih Pak, tentang anak ketika jam pelajaran saya itu tidak pernah masuk Pak. Ini masalahnya. Iya. Oh, ketika jam pelajaran ada anak yang tidak masuk ya. Apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap kita bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Menemukan solusi dari permasalahan ini ya. Lalu menurut pengamatan Bapak Muhammad, apa penyebab dari masalah itu yang Bapak temukan sekarang? Yang saya lihat anak ini setiap hari Kamis tidak datang itu karena di daerah saya ini Pak, hari Kamis itu adalah hari pasar. Kemungkinan ya, anak ini dia mungkin ke pasar atau membantu orang tuanya. Oh baik Pak, ini sudah Bapak ceritakan. Lalu dari permasalahan tersebut, kondisi adalah apa yang ingin Bapak capai? Saya ingin anak ini datang ke sekolah seperti biasa, datang lagi. Ketika hari Kamis itu dia selalu ada. Itu keinginan saya supaya dia sama-sama dengan teman-teman lain. Luar biasa, ini memang keinginan yang Bapak akan capai nanti ya. Jika anak tidak mengalami masalah lalu itu luar biasa Pak ya. Salah satu hal yang jadi apresiasi. Lalu dari kondisi sekarang, Bapak memberikan nilai skalanya 1 kira-kira nilai berapa? Karena saya masih dalam proses usaha Pak, itu nilainya itu saya berskala 7 lah. Karena saya lagi proses bagaimana memediasi anak ini agar anak bisa kembali lagi. Sementara prosesnya. Saya pikir itu langkah ya. Tentang nilai yang sudah pas itu yang Bapak. Lalu apa langkah solusi dalam penyelesaian masalah itu?
Kami di sekolah sudah membuat suatu menangani masalah ini, Pak. Dari guru BK sama wali kelasnya termasuk saya ke rumah. Nah, setelah kami sampai di rumah, ternyata dia tinggal sama opa omanya. Orang tuanya tidak ada di sana. Orang tuanya ternyata orang tuanya itu pergi merantau. Jadi kami kesulitan untuk ini, tapi kami sudah omong dengan orang tuanya. Ternyata yang orang di rumah itu, opa omanya itu, tidak tahu bahwa anak ini ke sekolah menggunakan seragam, Pak. Dia menggunakan seragam ke sekolah. Jadi yang orang rumah ini tahunya anaknya ke sekolah. Ternyata dia tidak pernah masuk ke sekolah pada hari Kamis saja. Jadi itu yang membuat kami saya sendiri bingung. Baik, Pak. Saya pikir ini langkah cepat. Tadi sudah lakukan langkah guru BK, termasuk Pak sendiri, ya, sudah melakukan. Tetapi anak ini belum juga ada perubahan, ya. Lalu mungkin ada rencana lain yang kita ingin lakukan. Ini rencana terakhir ya Pak, nanti yang saya akan lakukan. Kami akan pihak sekolah bekerjasama dengan orang keluarga yang ada di sini untuk menelpon orang tuanya. Ini langkah terakhir. Karena ini sudah beberapa kali kita sudah hidup. Mungkin menelpon orang tuanya segera balik dulu mengurus anaknya. Ini mungkin langkah terakhir. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan langkah yang Bapak ambil ini berhasil, ya. Oke, terima kasih. Saya doakan supaya anak ini bisa kembali sekolah seperti biasa. Terima Ya. kasih Pak. Baik, terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Lazarus. Selamat pagi. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan Anda sudah melakukan seksi supervisi tadi. Saya ingin mulai dengan mendengar penilaian Anda sendiri mengenai performa Anda dalam kompetensi coaching yang kita amati. Bagaimana Bapak menilai performa Anda dalam kompetensi tadi, Pak? Baik, Pak. Saya merasa cukup puas dengan performa saya, terutama dalam hal mendengarkan aktif. Namun saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Saya merasa bahwa saya berhasil menciptakan ruang yang nyaman bagi coach untuk berbicara dan refleksi. Namun saya terkadang kesulitan untuk menggali lebih dalam dengan pertanyaan yang lebih mendalam dan berbobot. Oke, baik. Terima kasih Bapak Lazarus atas hasil refleksi Anda. Apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, tentu saja boleh, Pak. Oke. Saya mengamati tadi pada saat Anda mendengarkan coach berbicara tentang tantangannya, Anda menunjukkan kehadiran yang sangat baik dan mendengarkan secara aktif. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk dan bahkan lebih tinggi. Anda sudah memberikan coach ruang untuk berpikir dan merespon dengan tenang. Nah, bagaimana pendapat Bapak mendengar tentang hal ini? Baik, Pak. Saya senang mendengarkan bahwa saya berada di jalur benar dalam hal mendengarkan aktif. Itu memberi saya kepercayaan diri untuk terus mengembangkan keterampilan ini. Oke, baik. Itu hal yang baik yang sudah disampaikan oleh Bapak. Saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dan harus dikembangkan oleh Bapak. Misalnya tadi saat Anda mengajukan pertanyaan untuk menggali lebih dalam tentang solusi yang Fuji pikirkan. Saya mengamati Anda cenderung menggunakan pertanyaan yang terlalu umum, seperti apalagi yang bisa Anda lakukan. Yang sebenarnya kalau kita merujuk ke standar, itu seharusnya bisa lebih spesifik dan menantang. Seperti bagaimana Anda bisa memastikan solusi ini dapat diterapkan dengan efektif dalam
konteks kelas Anda. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Baik, saya setuju Pak. Saya memang merasa kadang-kadang pertanyaan saya kurang tajam dan kurang mengarahkan coaching untuk berpikir lebih dalam. Saya akan mencoba untuk lebih spesifik dalam pertanyaan saya ke depannya Pak. Baik, terima kasih Bapak Lazarus. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di tempat ini? Kapan dan di mana Anda berencana untuk mempraktekannya, dan siapa yang akan membantu Bapak? Saya akan memulai dengan merancang beberapa pertanyaan berbobot dan spesifik sebelum sesi coaching nanti. Saya juga akan mencoba berlatih dengan rekan kerja atau mentor saya untuk mendapat umpan balik sebelum sesi sebenarnya Pak. Nah, baik, saya pikir itu rencana yang strategi, rencana yang baik. Saya juga akan mencatat hasil pengamatan ini ke dalam format supervisi akademik kita untuk referensi kita ke depannya. Yang terakhir ya Pak, apa yang Bapak dapat dari proses supervisi ini Pak? Baik Pak, saya merasa mendapat pemahaman yang lebih baik Pak, tentang kekuatan dan area yang perlu saya kembangkan. Umpan balik konkret ini sangat membantu saya untuk terus meningkatkan potensi keterampilan coaching saya. Baik, terima kasih Bapak Lazarus atas dedikasi dan keterbukaan dari Bapak. Saya percaya Anda akan semakin baik dalam kompetensi coaching ini. Kita akan bertemu lagi untuk sesi berikutnya. Terima kasih Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Kabar? Ya. Baik. Baik Pak Sekrin, apa kabar hari ini Pak? Kabar baik Pak, sehat selalu. Iya, saya kelihatan dari raut wajah Bapak juga. Terima kasih Pak. Baik, saya sebagai pengamat dari saya, sebelum mulai proses coach ini, saya berkelas pengamat. Rubrik penilaian yang saya akan nilai nanti itu dalam observasi ini diharapkan sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, ya. Terus berikut kompetensi inti dari coach ini perlu Bapak ketahui: kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa, ya. Sebelum saya melakukan pengamat di nanti, saya memiliki 3 pertanyaan, Pak. Ya. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses nanti, Pak? Baik, terima kasih Pak Ahmad. Soal kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 2. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa Pak, ya. Baik, dari 2 teknik tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik, Pak? Secara spesifik itu kompetensi mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Nah, luar biasa. Ini kayak saya rasa ini menarik nanti Pak, ya. Ya. Berbagai macam teknik yang Bapak akan lakukan nanti. Baik, pertanyaan terakhir Pak, ya. Indikator pencapaian yang ingin Bapak tujukan dalam proses coaching nanti, kira-kira apa? Baik, kalau soal indikator ketercapaian itu menerapkan alur kita secara runtut, terus menggali ide-ide dari coach agar dia bisa menemukan solusi dari
permasalahan yang dia temui. Luar biasa. Baik Pak ya, saya berharap. Terima kasih, ini luar biasa. Saya merasa ini menarik dengan ini. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa melakukan proses-proses dengan baik. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Selamat pagi Bapak Lazarus. Silakan duduk. Apa kabar Bapak? Baik Pak, hari ini senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak di ruangan ini. Oke. Bolehkah saya meminta waktunya Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak. Ya, baik Pak Lazarus, tentu boleh ya. Saya siap untuk menerima. Dan kira-kira apa yang mau Bapak ceritakan pada hari ini Bapak? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar Pak kurang antusias menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid-murid saya mengajarkan tugas itu kurang dari 50% Pak. Oh iya. Baik Bapak Lazarus, menurut Bapak apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada pagi hari ini? Baik, saya mengharapkan itu solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajarkan Pak. Baik, saya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang antusiasme yang dihadapi oleh Bapak. Kira-kira menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam proses pembelajaran dalam kelas? Baik Pak, kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan itu sepertinya membosankan Pak. Membosankan, terlalu monoton ya. Saya terlalu dominan berbicara, bercerita di depan siswa. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan pada murid untuk berpendapat Pak. Jadi murid itu tidak aktif di kelas. Oh begitu ya Pak. Oke, kalau begitu Pak, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran Pak? Ya, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, ya, pembelajaran yang tidak monoton dan tidak membosankan. Wow, saya sangat sependapat dengan Bapak ya. Kira-kira menurut Bapak, pendapat Bapak apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran di kelas? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breaking ataupun game supaya mereka tidak bosan dan lebih menarik Pak. Baik Bapak, ini strategi yang sangat baik yang dilakukan oleh Bapak. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak itu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam hal pengumpulan tugas Bapak? Baik Pak, kemungkinan karena tugas itu terlalu banyak. Tugas dan berisi pertanyaan-pertanyaan yang memberikan sebuah belajar yang beragam dan tidak mengasihkan. Oke Pak, kalau berbicara tentang sumber belajar ya, kalau boleh tahu, menggunakan sumber belajar apa saja yang Bapak gunakan di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Buku teks ya? Ada sumber belajar selain dari buku teks? Saya pikir banyak ya Pak, sumber belajar seperti video di YouTube, artikel, dan berbagai macam sumber lain yang pasti membuat murid antusias dalam pembelajaran. Nah, saya pikir ini betul sekali ya, dan saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid sangat antusias dalam proses pembelajaran. Oke, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Baik, pertama saya merancang pembelajaran yang asik dengan menggunakan sumber belajar seperti video dalam YouTube dan TikTok.
Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya itu harus sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilah saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka merasa senang mengerjakan tugasnya. Misalnya dalam bentuk drama, lagu, puisi, dan lain-lain. Wah, ini saya pikir ide yang bagus sekali, rencana dari Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya. Oke. Kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Baik Pak, saya berkomitmen selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran di kelas tanpa ada unsur paksaan. Ya. Saya akan serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya. Nah, ini yang harus ditunggu-tunggu oleh saya, dan saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya, Pak. Baik, terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru dia selalu dirindukan oleh murid-murid. Sama-sama, Pak. Baik Pak, terima kasih. Setelah saya mengamati tadi luar biasa sebagai coach, sudah masuk di dalam dua teknik tadi, ya. Mendengarkan secara aktif dengan menggunakan pertanyaan berbobot, ya. Tentunya menggunakan teknik dasar. Terus dua kompetensi ini sudah Bapak kembangkan secara spesifik, ya. Itu antara supaya bisa mengamati proses dan memastikan solusi bagi coach tadi. Yeah. Cuman ada satu yang menurut pengamatan saya Bapak masih kurang di sini, yaitu mendengarkan secara aktif. Tadi ada kekurangan di situ, bagaimana Bapak mendengarkan dari coach tadi. Dari itu bagaimana? Oke. Nah, saya jujur ya, saya harus menerima masukan berbalik dari Bapak terkait dengan tadi rubrik penilaian yang sudah disampaikan oleh Bapak, dan justru inilah yang harus saya perbaiki. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak sudah memasukkan. Untuk semua secara keseluruhan Bapak sudah luar biasa. Cuma itu yang masih kurang dari Bapak. Baik, terima kasih Pak. Bapak sudah menjalankan tugas dengan baik dan menghasilkan yang sangat luar biasa tadi. Baik Pak, terima kasih. Siap-siap ya. Sama-sama. Oke. Selamat pagi Bang Omar. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Baik Pak, apa kabar hari ini? Kabar saya baik Pak hari ini, luar biasa. Oke, terima kasih ya, selalu sehat ya. Baik, sebelum memulai proses coach, saya sebagai pengamat tentu ingin berdiskusi dengan Bapak beberapa rubrik penilaian coach dalam organisasi sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, maksimalkan potensi. Itu berapa indikator ya, rubrik yang harusnya. Lalu kompetensi inti hari ini dari kantormu. Siap. Mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Saya berharap dalam melakukan proses percakapan coaching nanti jangan lupa menerapkan alur dari kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang saya jadikan acuan dalam penilaian ini, Pak. Namun sebelum kita melakukan coaching sebagai pengamat, tentu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, potensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti ada dua Pak. Mendengarkan secara aktif pertama, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Oke, baik Pak. Dari dua kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik lagi? Baik Pak.
secara spesifik kompetensi mendengarkan aktif yang saya ingin kembangkan Pak ya. Karena upaya saya itu supaya bisa mendapatkan solusi. Baik Pak. Dan yang berikutnya ini untuk tercapaian apa yang ingin Bapak tujukan dalam proses coaching nanti? Baik Pak. Indikatornya menerapkan alur cerita secara runtun, menggali ide-ide dari coach agar bisa menemukan solusi dari masalah ini. Oke, luar biasa Pak. Semoga dalam proses coaching nanti bisa berjalan baik dan sukses selalu Pak. Oke Pak. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Silakan dulu Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, baik Pak ya. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini Pak ya. Saya ingin memulai dengan mendengarkan apa yang menjadi fokus atau target pribadi Anda yang ingin kita diskusikan hari ini Pak ya. Kira-kira apa yang menjadi perhatian utama Anda saat ini? Baik ya Pak. Saat ini saya ingin fokus pada peningkatan keterlibatan siswa dalam pelajaran matematika. Saya merasa ada siswa yang kurang termotivasi dan saya ingin mencari cara untuk membuat pelajaran ini lebih menarik bagi mereka. Oke, menarik sekali topik yang Bapak pilih hari ini. Mengapa Anda merasa penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pelajaran matematika? Apa yang Anda harapkan akan berubah jika keterlibatan mereka meningkat? Baik Pak, saya sangat yakin, sangat percaya bahwa dengan adanya keterlibatan yang lebih tinggi akan membuat siswa itu lebih memahami materi dan meningkatkan hasil belajar mereka. Saya ingin melihat mereka lebih aktif dan antusias dalam setiap pelajaran. Nah, bagus sekali Pak. Luar biasa. Sekarang mari kita renungkan sedikit Pak ya. Apa saja strategi yang sudah pernah Bapak coba untuk meningkatkan keterlibatan siswa? Bagaimana hasilnya dari strategi Bapak? Baik, saya memang sudah mencoba beberapa strategi atau metode ya, seperti permainan edukatif dan juga diskusi kelompok. Meskipun ada peningkatan, saya merasa itu belum cukup karena beberapa siswa itu masih tampaknya masih pasif ya, dalam mengikuti proses pembelajaran. Itu ide yang bagus kan? Ya? Ide yang bagus menurut saya. Bagaimana kalau kita mulai dengan suatu proyek kecil yang melibatkan teknologi? Ya, teknologi Pak ya, pertanyaan saya. Ya. Apa yang Anda butuhkan untuk memulai ini? Dan bagaimana Anda akan mengukur keberhasilannya? Saya pikir saya bisa memulai dengan sebuah proyek yang melibatkan penggunaan aplikasi matematika untuk menyelesaikan tugas tertentu. Saya akan memerlukan dukungan dalam hal sumber daya teknologi dan mungkin sedikit ada pelatihan begitu untuk siswa. Luar biasa, hebat Pak, luar biasa Pak. Ini Sama-sama. saya berikan apresiasi yang luar biasa ini. Bapak sangat mengikuti perkembangan zaman Pak ya, sangat luar biasa. Saya sangat menghargai keputusan keterbukaan dari kreativitas Bapak dalam mencari solusi ini, luar biasa Pak ya. Saya yakin ini akan memberikan dampak positif bagi siswa Anda. Mari kita terapkan beberapa indikator keberhasilan seperti meningkatkan partisipasi siswa dan hasil tes yang baik. Terima kasih Pak. Saya merasa lebih percaya diri untuk mencoba pendekatan yang baru ini yang sudah disampaikan oleh Bapak.
dan saya akan mulai merancang proyek ini dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Luar biasa Pak Lurah, luar biasa Pak ini. Saya akan berada di sini untuk mendukung Anda Pak. Sepanjang jangan dalam proses ini ya Pak ya. Jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya jika Bapak memerlukan bantuan saya atau ingin mendiskusikan lebih lanjut. Ya, apa langkah pertama yang pertanyaan saya ini Pak ya, apa langkah pertama yang akan Bapak ambil setelah sisi ini Pak? Jadi saya akan mulai dengan merancang proyek dan mencari aplikasi yang tepat. Terus kemudian saya akan mengatur waktu yang baik untuk mengajarkan siswa cara menggunakan aplikasi tersebut dalam proses pembelajaran di kelas. Wah, ini rencana yang sangat baik Pak ya, luar biasa. Saya menantikan untuk mendengar perkembangan Anda Pak ya. Terima kasih atas waktu dan dedikasi Anda hari ini. Baik, sampai saya menunggu hasil yang baik. Terima kasih Pak. Oke. Baik, selamat siang. Selamat siang Pak. Oke, apa kabar hari ini? Kabar baik Pak. Oke, baik. Setelah saya melihat, mengamati proses coaching berjalan, saya melihat ada beberapa poin penting itu adalah baik. Luar biasa Pak ya. Sungguh luar biasa dalam proses Bapak sebagai coach dan teman rekan sejawat Bapak sebagai coach tadi berjalan baik, lancar dalam proses diskusi. Hingga hari ini saya menyampaikan apresiasi yang begitu tinggi ya untuk Bapak. Mudah-mudahan untuk ke depan Bapak bisa melakukan apresiasi dan kemajuan meningkatkan dalam membentuk diri sebagai coach ya. Siap. Oke. Hingga dari beberapa pertanyaan tadi ya, kemampuan coaching yang mana yang Bapak itu kembang tadi sudah sangat nampak ya, luar biasa ya. Luar biasa menunjukkan mendengar aktif, mengaji pertanyaan berbobot dalam menggunakan itu lihat nampak sekali Pak ya. Lalu dari dua komponen yang Bapak kerahkan itu ya kompetensi dengan aktif dan kompetensi itu kemudian coaching dan konstruksi sangat nampak. Terima kasih Pak. Dan indikator yang sudah Bapak tunjukkan itu sangat baik. Menyerap alur kita dari refleksi identifikasi tanggung jawab itu sudah muncul ya. Hingga ini saya sebagai pengamat saya mau terima kasih banyak. Mudah-mudahan selanjutnya Bapak bisa berjalan lebih baik dan dengan bertanggung jawab ya. Terima kasih Pak. Terima kasih dan selamat.